Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Motion. Tentunya di hari ini, hari Senin yang luar biasa. Kalau berbicara tentang hari Senin ini penuh dengan namanya kegiatan, ya. Sama halnya hari ini saya bersama ibu-ibu yang cantik, luar biasa, ya. Saya terasa orang yang paling ganteng di sini karena diapit oleh dua wanita cantik. Dan tentunya hari ini kita sama-sama akan disaksikan oleh pendengar kita melalui di sosial media. Yang pertama kita live di Motion Radio 913 FM dan juga ada di Instagramnya Smart FM Banjarmasin serta di Facebooknya Smart FM Banjarmasin. Hari ini banyak banget yang nonton kita nih, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Dan tentunya untuk hari ini adalah memang titik pertama perjalanan kita di SDN 2 Pelambuan Banjarmasin. Ini adalah rangkaian dari programnya Baimang Talk Show. Nah, hari ini kita akan berkenalan siapa sih dua wanita cantik yang hadir bersama saya ada hari ini. Tentunya ini adalah persembahan dari pemerintah Kota Banjarmasin bekerja sama dengan Motion Radio, Smart TV Banjarmasin dan juga didukung oleh sosial media Banjarmasin banget. Nah, hari ini bukan hanya tentang Baimang Talk Show tapi kedatangan teman-teman dari kelas inspirasi. Ya, alhamdulillah. Pol 4 ya kalau salah yang keempat nih ya. Ya. Nah, tadi kan kalau kita melihat tentang kegiatan begitu ramai sekali ini. Tapi kita pengen kenalan dulu. Nah, bersama saya yang cantik pada hari ini, saya kenalkan bersama Dr. Hajah Sitawasilah, MSI MED, selaku Ibu Wali Kota Banjarmasin dan juga sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin dan juga selaku inspirator. Betul ya, Ibu ya? Iya, alhamdulillah pagi hari ini bisa berpartisipasi sebagai salah satu inspirator kelas inspirasi keempat. Wah, kabar sehat Ibu? Sehat, Luar alhamdulillah. biasa ya. Semakin semangat untuk menemani Bapak di berbagai aktivitas ya. Senin nyenengin. Senin menyenengin ya. Semangatnya Senin nyenengin. Oke, baik. Di samping Ibu Wasila juga bersama ada Ibu Lisa Amaharjo selaku dosen dan beliau ini adalah bukan asli Banjarmasin tapi dari Surabaya. Wah, selamat datang di kota Seribu Sungai, Bu. Di kota Banjarmasin hari ini ya. Oke. Nah, kita mungkin bertanya dulu deh kegiatannya. Ya. Ibu Wasila saat ini apa, Bu? Kita pengen tahu nih. Ya, hari ini saya hadir sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin. Dan PKK biasa, bukan sekedar sering disebut sebagai perempuan kurang kerjaan ya, enggak. Ya. Bener-bener PKK nih, perempuan penuh dedikasi. Penuh dedikasi. Jadi aktivitas setiap hari begitu padat nih, Bu ya? Ya, kita bersama-sama dengan tim penggerak PKK dari kota, kecamatan, kelurahan, dan ujung tombak kita ada ibu-ibu warga Kota Banjarmasin, bapak-bapak juga loh ya. Karena PKK sebenarnya nggak cuma perempuan aja gitu, tapi bapak-bapak, mas-mas juga boleh. Mau ikut PKK? Aduh, jangan. Banyak kegiatan Banyak kita kegiatan ya. Yang pasti kita adalah mitra pemerintah Kota Banjarmasin. Kita siap untuk mendukung berbagai program pemerintah. Nih kita berpindah ke Ibu Lisa. Panggil Ibu Ica aja kali ya, Ya, biar lebih santai ya. Oke, Bu Ica di Banjarmasin sudah lama kah? Saya pernah mengunjungi mulai pertama kali tahun 93 saat anak saya umur 1 tahun karena suami saya asli sini. Suami asli Iya. sini. Iya. Oke. Jadi dipertemukan di Kota Banjarmasin kan? Enggak, di Surabaya. Surabaya. Oke. Bu melihat tentang Kota Banjarmasin saat ini seperti apa sih, Bu? Sedikit. Kalau saat ini dengan tahun 93 sudah jauh beda. Jauh berbeda. Iya, Alhamdulillah. sekarang Kota Banjarmasin lebih bersih, lebih asri daripada yang dulu. Iya. Oke. Pembangunan. Pembangunannya Sungai-sungai sekarang makin kok luas saya juga lihat ya. sudah ada jalan tol. Betul. Nah, itu yang hebat. Siapa dulu wali kotanya? Siapa wali kotanya, siapa di belakang wali kotanya juga. Iya, sama ibunya. Oke, nah kalau kita melihat tadi kan ada kegiatan bersama teman-teman dari kelas inspirasi nih, Bu. Betul, ya. Seperti apa sih melihatnya antusias dan ini sambutan dari pihak sekolah? Ya, saya sangat bersyukur ya bahwa sampai dengan kelas inspirasi yang keempat ini antusiasme sekolah-sekolah yang menjadi tempat kegiatan saya lihat luar biasa karena tentu saja yang namanya berbagi inspirasi itu tidak pernah merugikan ya, pasti akan ada kemanfaatan yang besar untuk anak-anak kita dan sekolah juga karena kita melihat teman-teman inspirator ini dari berbagai profesi mau mengajar itu luar biasa ya. Dan akhirnya Ibu mau bergabung di
kelas inspirasi Ya, ini? saya ikut bergabung di kegiatan kelas inspirasi. Rasanya ini udah yang ketiga saya ikut bergabung. Ibu yang ketiga bahkan ya? Mudah-mudahan saya tidak salah dan tidak hilap ya panitia ya. Sudah yang ketiga Yang ikut ketiga bahkan Ibu ya? sebagai Oke. inspirator salah Baik, satu. gimana sih rasanya setelah bergabung Ya. dengan teman-teman dari kelas Eh, inspirasi ini, Bu? Tentu saya sangat bersyukur ya, karena tidak selalu kita bisa menyapa anak-anak ya dengan kapasitas kita sebagai pribadi, dengan tugas, dengan profesi yang kita geluti. Harapannya kesempatan ini kesempatan kita menularkan kebaikan ya, tentu manfaatnya besar gitu. Wah, ini seperti kayak ibu di rumah tuh kan ya, selalu mengayomi, mencintai dengan kasih sayang. Amin. Itu boleh dibilang kalau udah dekat dengan namanya wanita atau ibu di rumah itu homey banget lah gitu kan. Penuh dengan namanya kasih sayang ya. Ya harus dong. Harus dong Ya. udah ya. Oke, kalau Ibu Ija sendiri, Bu, bercerita dong kenapa akhirnya masuk bergabung dengan teman-teman dari kelas inspirasi ini sendiri. Saya pertama bergabung tahun 2016 di KI Surabaya. KI Surabaya waktu Iya, itu. saya mencoba. Mm-mm. Apa sih? Kok KI itu opo? KI itu opo sih? Iya, Gitu. bahasa Surabaya itu opo sih? Opo sih? Nah, ternyata menarik juga. Menarik sehingga namanya anak-anak itu lucu-lucu. Mereka ingin, ternyata terkadang mereka ingin mengetahui apa sih profesi yang sebenarnya. Kok ada tukang masak, kok ada, kalau polisi, tentara itu sudah biasa. Berbagai latar belakang ya. Iya, macam-macam. Dan akhirnya saya sampai ke Aceh, pernah ke Halmahera Utara, Palangkaraya, Kapuas, Banjarmasin yang ketiga seperti itu. Oke. Nah, itu juga kenapa saya tertarik. Ternyata pendidikan di Indonesia sungguh-sungguh perlu perhatian daripada kita-kita ini. Mereka sepertinya haus tangan anak-anak atau teman-teman ingin mengetahui sampai di mana pendidikan di Indonesia. Oh, oke. Ibu Ija dulu nih, kalau alasan bergabung di KI, kenapa dan siapa yang memperkenalkan pertama kali dengan namanya KI ini sendiri, Bu? Saya tuh orang yang suka iseng. Ternyata saya melihat di sosmed, Instagram terutama, kok ada pendaftaran. Coba sih apa sih? Pertama saya ya mengajar seperti kayak saya mengajar mahasiswa, pakai apa namanya, pakai PowerPoint, pakai. Iya. Ternyata itu enggak ada gunanya karena anak-anak enggak ada perhatian. Oh, Di situ. seperti itu. Iya. Kalau orang Surabaya jungkir paling itu, waduh, kalau kayak gini caranya, bagaimana bisa memperhatikan anak-anak supaya memperhatikan saya? Iya. Akhirnya saya mengajak bernyanyi, bermain, atau dia ajak ice breaking. Ice breaking itu yang sesuatu yang menarik. Ice breaking itu iya, lah ya. Jadi anak-anak pengasahan otak kanan dan otak kiri itu yang harus kita buat. Karena apa? Saya kan dosen. Dosen tuh harus mempunyai apa sih sing kudu dibenakno arek-arek iki, bahasanya gitu. Maaf Bu, kadang-kadang bahasa Jawa saya tuh selalu muncul. Arek Surabaya tuh bonek, tahu bonek? Bondo nekat. Bondo nekat arek walaupun nggak punya uang, budal. Katanya, oh niku lapo budal. Berangkat gak duit, budal. Karena apa? Demi Mbak Endang, supaya sukses kelas inspirasi Banjarmasin 4 itu. Luar Ya. biasa nih, Iya Bu, ya. dong, iya. Oke, kepada Ibu Wasila sendiri, siapa yang memperkenalkan pertama kali dan akhirnya memilih bergabung dengan kelas inspirasi ini, Bu? Oh ya, saya kenal pertama kali itu dari media sosial. Oh ya, saya lihat, wah keren ini, bagus ini gitu ya. Saya gemes juga gimana caranya saya bisa ikut. Tapi kemudian dikontak oleh panitia. Dikontak oleh panitia. Jadi saya dikontak oleh panitia. Saya sangat bersyukur dan tentu saja saya pikir nggak boleh nggak, saya harus ikut mendukung. Harus mendukung. Ya. Oke, Bu, kalau kita melihat tentang namanya pendidikan, ini kan kelas inspirasi ini backgroundnya adalah pendidikan. Kalau kita melihat pendidikan di Kota Banjarmasin nih, sampai saat ini seperti apa sih, Bu? Iya. Pendidikan untuk Kota Banjarmasin tentu saja namanya ibu kota ya, semestinya kita menjadi barometer. Kalau dari sisi jumlah sekolah ya, akses untuk semua kalangan, saya kira ini tentu yang sudah diupayakan ya. Walaupun masih ada di beberapa bagian dari Kota Banjarmasin
yang secara upaya untuk menjangkau butuh perjuangan. Alhamdulillah saya sudah mendatangin langsung misalkan SDN Basirih Basiris ya. 10 ya, Basirih 10. saya sudah mendatangin langsung Oke. sampai 4 kali, semoga tidak hilang ya. 4 kali. Ya, Oke. satu itu adalah gambaran semangat yang luar biasa dari anak-anak kota Banjarmasin, dan justru harus kita rawat semangat itu untuk menjadi contoh yang lain. Tapi tentu di sisi lain juga upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan akses anak-anak harus kita tingkatkan. Dan saya bersyukur Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, pemerintah kota juga terus meningkatkan perhatian kepada mereka. Itu sebagian. Kemudian kalaupun ada yang masih, mudah-mudahan sudah semakin berkurang sekarang ya. Harapan kita Kota Banjarmasin bisa mengupayakan lagi pembangunan sekolah di sisi-sisi Kota Banjarmasin yang perbatasan ya. Tetapi kalau secara umum yang namanya ibu kota provinsi, insya Allah sebagai barometer pendidikan sudah terpenuhi dari sisi jumlah, kemudian kualitas guru, yang mudah-mudahan semuanya. Dan termasuk sekarang kita harus sangat bersyukur bahwa untuk yang difabel, Banjarmasin termasuk yang sudah luar biasa ya, upaya pemberian perhatian untuk pendidikan inklusi. Betul. Jadi saya sangat bersyukur di satu sisi, kemudian tidak boleh membuat kita lupa. Banyak hal yang tetap harus ditingkatkan. Apa saja ya. nih Bu? Tentu yang pertama tadi kualitas ya, kualitas guru. Kemudian kualitas fasilitas ya. Bagaimana perawatan, perbaikan fasilitas dan juga meningkatkan ya. Yang tadinya sekolah-sekolah kita masih ada yang belum ramah anak misalkan. Dari sisi fisik bangunan ada yang tidak aman misalkan. Kemudian lingkungan di sekitar ada yang masih belum mendukung. Harapan kita ini bisa ditingkatkan. Karena saat ini Banjarmasin sudah mencapai kategori kota layak anak kategori madya ya. Wow. Dan artinya memang sudah meningkat karena dari kategori awal ya pratama kita sudah di posisi madya. Artinya sekolah-sekolah ini juga sudah ditingkatkan. Oke. Nah, mudah-mudahan tidak ada lagi sekolah yang tidak ramah anak dari sisi fisik, dari sisi lingkungan, dari sisi guru-gurunya Baik. juga ramah anak dalam artian tidak ada kekerasan terhadap anak, kekerasan verbal, kekerasan fisik juga, dan ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Oh, bukan hanya dari pemerintah kota tapi seluruh lapisan masyarakat juga Ibu ya. Oke, Bu, kita kan berada di SDN Pelambuan 2. Nah, Ibu melihat seperti apa sih tentang fasilitas, guru-gurunya, anak-anaknya juga. Sampai saat ini Ibu melihatnya seperti apa? Iya, memang karena Banjarmasin itu kotanya kecil ya. Kotanya kecil, luasnya nggak lebih dari 98, sekian kilometer persegi, nggak sampai 100, dengan penduduk 700.000, tingkat kepadatan 8.000 per kilometer ya. Jadi berbagi ruangnya itu memang agak berat ya. Termasuk sekolah kita akhirnya berada di tengah himpitan ya, rumah-rumah warga dan sebagainya, sehingga termasuk saya lihat di SDN Pelambuan 2 karena sangat dekat dengan rumah warga, jadi ada hal-hal yang memang harus lebih diperhatikan ya. Karena tadi kebetulan saya ke kelas yang di ujung, persis di samping pembuangannya tetangga gitu. Oh, oke. Ya, jadi ini mungkin sekolah Pak Nuryadi ya, nanti bisa dibuatkan semacam pagar sederhana atau bagaimana, jadi tidak langsung ininya bagian belakang Bersampingan tetangga ya, itu dengan persis pembuangan. di dekat kelas ya. Oke. Kemudian juga perlu diajak anak-anak semuanya untuk lebih memperhatikan lingkungan, karena memang bisa jadi tentang lingkungan tidak hanya tanggung jawab guru, kemudian leading sektornya adalah dinas pendidikan, tapi anak-anak diajak juga mencintai. Saya lihat sudah dibuat warna-warni, kemudian sekolah sudah dicat supaya anak-anak merasa ceria begitu happy gitu. Tapi ada aspek-aspek yang mungkin kalau keterlibatan anak-anak kita tingkatkan bisa lebih bagus lagi. Bisa lebih bagus lagi. Iya, Wow, seperti ini itu. luar biasa lah penjelasan oleh Ibu Wasila Sama sendiri ini ya. Pak, Bapak Ibu pihak sekolah, saya tadi kebetulan masuk kelas yang persis di samping kantin. Jadi semerbak wanginya bikin lapar Pak. Itu aroma Ya, makanan ya. Aroma makanan mungkin harus disambungkan dengan corong asap.
Jadi corong asapnya ke arah yang berbeda untuk kantinnya. Jadi anak-anak mungkin kalau siang tidak langsung kelaparan karena mencium wangi bau masakan. Bukan fokus ke pendidikan, dia langsung Tapi lapar, bisa ya. jadi positif, mungkin banyak Ya. chef yang terlahir dari Oh, amin. kelas yang berdekatan dengan Betul, kantin. betul. Tapi saya mohon maaf, ini fakta yang dihadapi, tapi sesekaligus untuk memacu kita semuanya memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Amin, itu harapan kita semua Bu ya. Iya. Oke, ini kalau berbicara tentang kelas inspirasi, mungkin netizen nih yang lagi memperlihatkan kita ngobrol pada siang hari ini, kelas inspirasi itu seperti apa sih? Ke Ibu Ica boleh disampaikan Ibu? Kelas inspirasi itu artinya kita menceritakan kepada anak bagaimana cita-cita, karena apa? Cita-cita itu tidak hanya satu, tetapi artinya cita-cita itu tidak hanya guru, polisi, tentara, tetapi kita menerangkan kepada anak-anak berbagi, sehari berbagi selamanya menginspirasi hidup. Oke, Ya, itu artinya slogannya mungkin ya. Iya, Oke. jadi anak-anak itu biar tahu, ternyata ada apoteker, gitu kan? Mereka Oke. nggak tahu ternyata ada banker, Oke. perbankan, Ada jaksa juga tadi iya, ya. chef. Apa sih yang mereka kerjakan? Mungkin saya besok seperti itulah. Mereka supaya menginspirasi lain dengan Indonesia Mengajar. Karena Oke. itu kelas inspirasi adalah anak daripada Indonesia Mengajar. Kalau Indonesia Mengajar adalah 1 tahun, tetapi kelas inspirasi sehari mengajar, Seumur hidup menginspirasi. Wah. Kita pengen tahu nih Bu tentang jenis relawan di KAI itu sebenarnya itu apa saja sih? Relawan tuh ada relawan panitia, relawan fasilitator. Oke. Panitia itu panlok dari misalnya Banjarmasin. Ya. Fasil itu yang memfasilitasi inspirator dan dokumentasi. Jadi Oke. itulah fasil itu kerjanya lebih berat daripada inspirator. Oke. Kalau saya inspirator datang, duduk, Iya. dikasih makan, udah pulang. Kalau mereka enggak, masih harus cari sekolah, Iya. bahasanya gitu, Survei. survei, Iya. harus mencari begini. Dia kalau misalnya di Jawa, mereka harus siap 24 jam. Wow. Tidak tidur. Karena apa? Karena Waduh. inspirator itu kadang-kadang saya datang jam 1, Ah. mereka ya harus dijemput. Itu Oh, tugas oke. fasilitator ataupun Fasilitator. Wow, cukup berat juga ternyata ya. Iya, tetapi relawan insya Ah. Allah pasti ada yang membalas. Wah, dari situ Iya, hadirlah iya. namanya ibadah dan ibadah itu bisa jadi pahala Bu, Iya, ya. iya, betul. Wah, Ibu melihat tentang kelas inspirasi hadir di Banjarmasin seperti apa sih Ibu Wasila? Ya, ini sesuatu yang harus dilaksanakan secara terus-menerus saya kira ya. Bahkan bisa jadi gerakan menginspirasi ini bisa diduplikasi. Nah, diduplikasi tentu saja dengan cara yang baik ya. Sepengetahuan teman-teman kelas inspirasi, karena sesungguhnya dari kelas inspirasi yang dilaksanakan setiap tahun ini mestinya semakin banyak orang yang mau berbagi ya kan, seperti itu. Kalau sekarang ini secara nasional, kemudian ada yang di tingkat lokal ya kecil-kecil, tapi tentu saja dengan koordinasi yang baik tentu akan semakin luas manfaatnya. Semakin luas Jadi manfaatnya. saya sangat mendukung, support sekali dan berharap ini bisa terus dikembangkan. Begitu. Amin. Bu, satu cerita dong pengalaman pada saat mengajar nih. Ada yang susah dilupakan atau yang unik nggak sampai saat ini nih Bu? Saya ini biasanya kebagian kelas besar, Kelas artinya besar. ngasih sambutan ya. Sekalian lah Bu ya. Iya. Kalau pengalaman kelas biasanya kelas saya tuh kelas yang singkat biasanya begitu Oke. ya. Tapi tetap yang paling berkesan itu adalah bagaimana menarik perhatian anak-anak. Oke. Gitu. Karena saya juga dosen ya biasa mengajar kelas dewasa Ya. ya seperti itu. Jadi paling berasanya itu adalah bagaimana bisa menarik perhatian anak-anak, suara harus lebih kenceng daripada anak-anak, dan biasanya pulang ada sisanya sedikit. Wah, ini karena suara tadi dikeluarkan ekstra gitu Ekstra ya. lah ya. Kalau yang spesial pasti foto-fotonya. Foto-foto ya. Lebih lama dari mengajarnya. Itu. Oke, ini seru berarti nih Bu ya. Iya, seru Oke. banget, iya. Baik, kalau berbicara tentang kelas inspirasi ini apakah memang fokus kayak SD saja
atau masuk ke SMP atau SMA juga nih sebenarnya untuk kelas inspirasi sendiri ke Ibu Ica? Kalau kelas inspirasi terutama untuk sementara memang kelas tingkat sekolah dasar. Sekolah Karena dasar. apa? Anak-anak sekolah dasar itu dia bisa mempunyai bayangan ke depannya. Oke. Dan juga ada beberapa dari daerah itu yang bisa nanti akan merambah ke tingkat SMA. SMA juga. Iya. Oke. Dan juga ada yang namanya sebangsa dari klub inspirasi itu mereka mempunyai nama-nama sendiri. Jadi artinya seperti Ruby, ruang berbagi ilmu, yaitu kita memberi materi kepada juga guru. Oke. Iya. Nah, guru itu artinya kenapa? Guru kalau mengajar biasanya anak-anak ibu kota provinsi Kalimantan Selatan apa? Hanya itu. Oke. Tetapi ini bukan. Kita memberi memotivasi guru. Ayolah kita mengubah cara belajar gimana caranya menyampaikan satu materi kepada siswa dengan cara MBK, materi berbagi apa itu? MBK. Ya. Oke. Jadi mereka itu bisa bermain. Anak-anak jadi kadang-kadang anak-anak itu kalau orang Jawa bilang angop, ngantuk. Oh, Angop itu ngantuk, bosen gitu, Bu. Oke. Iya, akhirnya apa? Kita mencari anak-anak ayo kita bermain dengan speaking, Oke. dengan tepuk tangan. Nah, Oke. kalau bisa dia ajar dengan bernyanyi, menari, ajak anak-anak itu kasih motivasi. Baik. Kalau belajar ya harus begini. Oke. Kayak ice breaking Ibu bilang tadi lah ya. Iya, itu Oke. penting itu. Selain itu apa sih yang berbeda kelas inspirasi dengan teman-teman yang lainnya juga nih Bu? Kalau kelas inspirasi nih yang berbedanya dengan yang lain nih. Kalau kelas inspirasi, saya kira saya paling senang bedanya ya. Mm-mm. Beda dengan apa? Ya mungkin yang lain juga. Oh, dengan ada namanya Ya. kegiatan namanya Sapa Desa. Sapa Desa Itu juga. pernah saya ikuti di Bandung. Oh pernah diikutin juga. Ya, di Bandung itu saya 4 hari Oke. di daerah tanpa sinyal. Kalau mau cari sinyal harus naik ke gunung. Di situ Pada perjuangan Bu ya. perjuangan. Saya pernah di Bojonegoro juga tanpa sinyal. Di Kapuas juga pernah. Baik. Itu ya. Jadi memang kalau asiknya ikut kelas inspirasi tahu pendidikan di Indonesia. Oke. Bagaimana bahkan ada siswa saya sampai dimarahi sama guru SD ya orang Surabaya. Baik. Loh, wong Surabaya satu kelas acaranya hanya isinya sudah 30. Kok awakmu ngomong hanya 9. Ada ini di daerah 9 kelas 1 sampai kelas 6 itu 9 siswa. Dari situlah saya tahu 9, 14, 19, 1 losen pun ada. Ada. Nah itulah ketertarikan kenapa saya di situ kadang-kadang kita terharu. Anak-anak itu kenapa? Kadang-kadang kalau kita tinggalkan mereka nangis. Kalau bisa iya. Karena apa? Bu kembalilah ke sini. Chemistry-nya sudah dapat nih Bu ya. Iya, itulah tujuannya kelas inspirasi. Pokoknya enggak ada yang terhebat daripada kelas inspirasi. Wah, Ibu punya harapan sendiri nggak untuk anak-anak di Kota Banjarmasin nih sendiri? Ya, Kota Banjarmasin kalau bisa mereka harus bisa bercita-cita lebih tinggi dan mereka lebih diperhatikan mungkin kalau apalagi kalau buku-bukunya gratis kayak kalau di Surabaya gitu sih. Jadi artinya anak-anak itu semua materi tinggal duduk manis, semua free. Nah, tapi nek seragam ya tuku dhewe Mas. Oh. Beli sendiri. Nah, artinya buku-buku tapi yang penting itu anak-anak tetap gembira, tetap senang, happy pada hari ini, bener kan? Betul? Iya. Betul. Ini banyak yang senyum kedatangan Ibu hari ini Bu, luar biasa ya. Capek aktivitas untuk menemani Bapak juga luar biasa hilang. Semangatnya juga makin bertambah gitu kan ya. Bu, ini kan kita tahu nih Bu Wasila sendiri padat merayap nih jadwal ya. Cara biasanya mengatur waktu itu ala Ibu sendiri, kita pengen tahu tips dan juga triknya seperti apa sih Ibu? Oh iya. Apalagi bisa tetap fit nih. Ya, memang pertama kita harus mengetahui sifat diri kita ya. Jadi yang namanya badan kita itu kayak motor, kayak Motor mobil juga. ya kan. Kalau mobil bisa jalan itu kan karena ada bensinnya ya, Oke, ada ada BBM-nya. ya, BBM-nya maksudnya ada BBM-nya. Kalau alat-alat elektronik bisa berfungsi karena ada listriknya gitu. Jadi
berikan hak tubuh kita, Baik. ya. Makan, minum yang sehat, yang sesuai aturan, ya. Saya selalu sarapan, Tiap pagi Ibu? ya, Oke. menemenin anak-anak. Paling lambat setengah 7, paling lambat setengah 7 udah sarapan dengan anak-anak. Setengah 7. Ya, Oke. jadi sarapan supaya makannya nggak ditumpuk ke siang. Tapi Buat ada yang- sebagian juga nih Bu ya Iya. yang gak terbiasa sarapan pagi. Tapi usahakan ada sesuatu yang menjadi asupan di pagi hari. tubuh kita. Ya, pilihannya kan ada, ya. Pilihannya ada. Minum yang manis, misalkan, atau Baik. makan buah-buahan dulu. Kemudian hak tubuh kita juga istirahat. Seperti mobil, motor, setiap waktu itu harus ada masa perawatannya. Betul. Ya, ganti olinya, Ya. macam-macamnya diperiksa. Kita juga harus perhitungkan waktu istirahat. Oke. Ya, sempatkan istirahat. Kemudian juga berpikir positif. Ya. Berpikir positif. Berpikir positif, lakukan segala sesuatu dengan hati yang senang. Insya Allah capeknya hilang. Ini Iya. jurus mujarab ala Ibu Jurus Wasila. mujarab, Oke. ya. Ya, perhatikan hak tubuh, berikan waktu istirahat. Oke. Kemudian senantiasa dengan niat yang ikhlas, hati senang, semua bisa kita kerjakan dengan ringan hati, dan insya Allah capeknya hilang. Capeknya jadi hilang gitu kan ya. Oke. Ya. Kalau Ibu Ica sendiri nih ada punya tips dan juga trik ya? Kalau mengingat aktivitas cukup padat nih, apalagi bergabung dengan juga kelas inspirasi gitu kan ya, dengan kegiatan yang seabrak. Ala Ibu sendiri seperti apa? Tadi kan ala Ibu Wasila. Kalau Ibu Ica sendiri seperti apa? Yang penting saya hidupnya santai, Hidupnya santai. selalu berpikir positif terhadap siapa saja. Dan kalau karena saya adalah jadwal mengajar saya itu karena di pasca sampai, makanya saya ingin tahu pendidikan di Indonesia itu bagaimana. Saya tetap mengasuh dari Wong Jawa jamu supaya kuat, artinya kuat untuk menginspirasi, bukan buat apa, kuat menginspirasi, mengajak teman-teman untuk bisa memotivasi, jangankan kepada anak-anak, yang penting kepada teman-teman semuanya juga ya. Iya. Oke, jadi seperti itu Bu ya. Oke, Ibu Wasila punya harapan tersendiri ya untuk teman-teman dari kelas inspirasi ini? Ke depan. Harapan saya teman-teman kelas inspirasi terus bersemangat ya, berbagi. Tapi sebenarnya yang tepat itu adalah semangat mengalihkan energi. Karena kalau berbagi kita berpikir habis dibagi terus hilang gitu ya. Ada yang hilang dari kita, habis gitu ya. Tapi kalau kita mengalihkan energi kita, begitu kita kasihkan kepada orang lain, berarti kita mengalihkan gitu ya. Semakin banyak orang yang mendapatkan informasi positif, apalagi anak-anak kita, itu akan semakin besar energi pula yang akan kita dapatkan untuk diri kita pribadi. Terus semangat, terus memberikan inspirasi kepada banyak orang, dan insya Allah akan ada kebaikan-kebaikan yang akan kembali kepada Amin. kita dalam bentuk pertolongan-pertolongan yang mungkin tidak kita duga ya. Betul. Karena kita mau memberikan kepada orang lain. Sukses terus untuk kelas inspirasi. Oke. Sehari mengajar, seumur hidup menginspirasi. Wah, luar biasa. Kalau Ibu Ica sendiri harapan buat teman-teman dari kelas inspirasi seperti apa sih? Harapan saya tetaplah maju, jangan, tetap berkumpul sama teman-teman. Baik. Ya, artinya untuk kelas inspirasi yang akan datang kelima ini tetap tahun depan harus terus berjalan, jangan sampai berhenti sampai di sini. Amin. Ibu Wasila terakhir harapan dan juga pesan untuk anak-anak didik di Kota Banjarmasin yang lagi menyaksikan kita saat ini. Oh ya, untuk anak-anak bunda, sekolah bujur-bujur lah. Dengari nasihat kuitan, nasihat orang tua ya. Karena orang tua kita itu adalah orang yang baapuah. Wah, tahulah baapuah. Apa yang disampaikan orang tua itu pasti ada manfaatnya. Yang dilarang oleh orang tua harus diikuti karena pasti ada manfaatnya ya. Kemudian, dan itu juga yang akan menjadikan pian-pian berhasil adalah karena di antara tentu saja doa dari orang tua. Nah, kemudian yang kedua guru-guru ya, taati guru-guru pian. Sebagaimana menyayangi orang tua, sayangi, hormati juga guru-guru. Betapapun mata pelajaran yang beliau sampaikan itu pasti yang akan
menjadikan jalan sukses pian selanjutnya. Sekarang SD, selanjutnya sampai pian sukses, jangan pernah lupakan jasa guru-guru kalian. Dan selanjutnya, jadilah anak-anak yang memiliki cita-cita yang tinggi. Mudah-mudahan dengan cita-cita yang tinggi pian-pian semuanya bersemangat ya. Dan insya Allah siapa yang berusaha dia akan memetik hasilnya. Insya Allah Allah iringkan, Tuhan yang Maha Kuasa akan iringkan kehendaknya pian-pian semua akan menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Banjarmasin bisa. Banjarmasin bisa. Banjarmasin Baiman. Banjarmasin Baiman, Banjarmasin Barasih wan nyaman. Baik, ya. dan tentunya teman Motion dan juga smart listener yang sudah menyaksikan kita pada sesi hari ini. Itulah akhir perjumpaan kita di program Baiman Talk Show. Mudah-mudahan ini juga banyak menginspirasi. Seperti kehadiran juga kelas inspirasi hadir di kota Seribu Sungai Banjarmasin Muda ya. Ya. Bosnya terima kasih atas Sama-sama. waktunya. Ibu-ibu juga terima Terima kasih. kasih. Kita akan ketemu lagi di tentunya event-event selanjutnya nih. Karena kita akan fokus untuk melihat indahnya kota Banjarmasin. Luar biasa ya. Hari pamit, kita akan bertemu di lain kesempatan. Tentunya inilah akhir program kita tentunya bersama Baiman Talk Show yang dipersembahkan oleh pemerintah kota Banjarmasin. Hari pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.